Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nindya Safanaditya dari program studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 dengan NIM D0223-089. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang pelanggaran kode etik jurnalistik di dalam sebuah pemberitaan media online. Dan saya ambil pemberitaan online ini dari situs jabarexpress.com, tepatnya di dalam berita yang berjudul isu LGBT dan lavender marriage jadi penyebab perceraian Sherina Munaf. Benarkah? Nah, maraknya praktik jurnalistik yang menyimpang dari prinsip etika, terutama di dalam era digital saat ini yang sangat cepat saat menyebarkan sebuah informasi dan membuat media tidak hanya menjadi penyampaian kabar saja atau informasi, namun juga membentuk opini publik. Dan dari hal tersebut, media harus mampu menjaga profesionalisme dan akurasi dalam menyajikan informasi yang saat ini menjadi hal yang sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, berita tentunya tidak akan lepas dari kita. Berita tidak hanya berfungsi sebagai atau tidak hanya menyampaikan kejadian atau informasi, namun juga berperan dalam menciptakan kesadaran masyarakat, mendorong pembentukan opini publik, dan bahkan bisa saja menjadi alat kontrol sosial di dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri, praktik jurnalistik itu tuh diatur sama Kode Etik Jurnalistik atau KEJ yang dikeluarkan sama Dewan Pers. Terus KEJ ini tuh punya 11 pasal yang menjadi landasan moral sekaligus profesional bagi jurnalis dalam melakukan peliputan dan penyajian berita. Namun dalam praktiknya sendiri masih banyak dijumpai bahwa berita ini tuh gak sejalan loh sama kode etik tersebut. Salah satunya berita yang bakal saya bahas hari ini, yaitu terkait perceraian dua public figure, yaitu Sherina Munaf sama si Baskara Mahendra ini, yang dimuat sama Jabar Express pada tanggal 18 Januari 2025. Saya menemukan potensi pelanggaran kode etik jurnalistik di dalam pemberitaan ini. Nah, pelanggaran yang pertama itu tuh udah terletak sama judul berita. Judul berita ini digunakan yaitu isu LGBT dan lavender marriage jadi penyebab perceraian Sherina Munaf. Benarkah? Nah, walaupun dikemas dalam bentuk pertanyaan, namun tuh judul ini tuh justru malah jadi implikasi serius karena bisa aja membangun dugaan negatif dan kayak tanpa dasar terhadap isu orientasi seksual seseorang. Dan justru secara nggak langsung tuh bisa aja ngarahin ke pembaca biar mempercayai keterkaitan si berita ini sama keterkaitan berita ini gitu loh. Dan otomatis dia bisa aja melanggar pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Dalam kasus ini,
berita tuh nggak bersikap independen karena cenderung mengikuti spekulasi atau dugaan publik. Jadi kan akurasi yang digunakan tuh nggak berdasarkan data, nggak berdasarkan fakta, dan nggak berimbang juga karena hanya mengambil dari satu sisi narasi, yaitu spekulasi atau dugaan dari warganet. Nah, terus itu tuh ada pelanggaran yang kedua, itu dari penggunaan kata spekulasi dalam isi berita. Jadi tuh di dalam berita ini tuh juga ada tulisan kayak berbagai spekulasi pun bermunculan, termasuk dugaan lavender marriage dan isu LGBT. Nah, spekulasi ini kan berasal dari komentar netizen yang otomatis tuh kayak malah dijadiin narasi utama dalam berita ini, padahal tuh nggak ada klarifikasi dari pihak terkait. Nah, otomatis ini bisa aja melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan tuh selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan tidak mencampurkan adukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Nah, kalimat dalam berita tersebut kayak nunjukin bahwa informasi yang disajikan tuh nggak melalui proses verifikasi, klarifikasi, kayak nanya sama si pihak terkait. Jadi kan harusnya padahal tuh seorang jurnalis harusnya wajib menguji kebenaran sumber informasi sebelum dipublikasikan. Makanya kayak gara-gara nyampurin komentar netizen sebagai bagian isi berita utama, berita ini tuh kayak malah mencampur adukan fakta dan opini yang belum terbukti nih kebenarannya, bahkan malah berpotensi menghakimi pihak yang diberitakan. Terus pelanggaran yang ketiga itu tuh menyangkut penyebutan isu sensitif tanpa konfirmasi. Kan kayak judulnya ada udah pakai isu LGBT sama lavender marriage, jadi otomatis kayak dia tuh udah pakai isu-isu sensitif gitu loh. Terus ditulis juga ada tulisan tuh beberapa komentar mencuatkan dugaan yang menghubungkan Sherina dengan isu LGBT. Nah, kan jatuhnya ini tuh kayak berita ini masukin isu yang menyangkut identitas pribadi seseorang, kayak orientasi seksual seseorang. Padahal tuh belum ada buktinya, belum ada konfirmasi dari pihak bersangkutan. Jadi kayak bisa aja dia masuk ke pelanggaran pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang bunyinya wartawan Indonesia tuh tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Nah, otomatis pelanggaran ini kan jadi bahaya karena potensinya tuh bisa memperkuat stereotip dan stigma negatif terhadap kelompok tertentu. Kayak bisa aja jadi mendorong terciptanya ruang diskriminasi yang harusnya tuh bisa loh dicegah sama si berita ini atau media ini. Nah, selain itu pelanggaran ini tuh bisa aja melanggar hak privasi seseorang kayak personal tokoh publik. Jadi kayak belum ada hal-hal yang belum terkonfirmasi tapi udah di-up ke publik. Terus jadi itu penting bagi kita kayak pelanggaran kode etik jurnalistik tuh kayak bukan hal yang sepele tahu. Kayak setiap pelanggaran ini tuh pasti ada dampaknya sendiri, kayak bisa aja reputasi seseorang, terus kayak citra media itu sendiri, atau mungkin kayak masyarakat kayak kita tuh juga bisa loh ikut terdampak gara-gara berita ini. Terus dalam kasus ini juga beritanya tuh gak hanya mencemarkan nama baik tokoh yang diberitakan, namun juga bisa aja memperburuk stigma sosial yang telah
ada terhadap kelompok minoritas tertentu. Nah, terus gimana media tuh harusnya bertindak kalau ada kayak pelanggaran kode etik ini? Nah, dalam makalah ini tuh kayak saya ada saran perbaikan. Kayak yang pertama, berita tuh harusnya bisa menyusun judul yang bersifatnya tuh fakta atau faktual, kayak enggak bersifat dugaan, spekulasi, ataupun yang hal-hal yang belum terkonfirmasi. Kayak misal judul berita disusun berdasarkan informasi yang telah diverifikasi sama pihak terkait. Jadi tuh nggak hanya ngandelin isu yang belum terbukti, kayak misal mungkin aja berita ini tuh bisa diganti judulnya kayak Sherina Munaf dan Baskara Mahendra umumkan perceraian secara damai, atau ini penjelasannya. Jadi tuh judul berita yang ada tuh sesuai fakta. Jadi media terkait tuh juga bisa menjaga kredibilitas dari media mereka sendiri, pemberitaannya, dan menghindari adanya kesalahpahaman dan nantinya tuh malah memperburuk suasana bagi pihak-pihak terkait. Kemudian yang kedua itu ada menghindari isu negatif sensitif tanpa konfirmasi resmi dari pihak terkait. Jadi kan dalam pencarian public figure, media terkait tuh kan sebaiknya tuh nggak memasukkan dugaan isu-isu yang kayak sensitif, kayak misal kayak LGBT ataupun lavender marriage tanpa adanya pernyataan langsung dari pihak yang bersangkutan. Jadi tuh kayak kalau si orangnya ini belum ngomong iya aku LGBT atau lavender marriage, mending nggak usah masukin karena bisa melanggar kode etik jurnalistik. Dengan menyebarkan berita atau isu-isu sensitif tersebut kan tanpa dasar tuh. Nah, malah nanti jadinya ngerusak reputasi individu terkait, terus juga memperkeruh opini publik dan mampu memperkuat stigma terhadap komunitas tertentu. Nah, pemberitaan yang berimbang tetap dipegang pada fakta yang ada dan juga menghormati hak privasi narasumber yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga itu mampu memisahkan dengan jelas terkait fakta dan opini dalam sebuah pemberitaan. Kayak misal saat membahas rumor yang beredar tuh harusnya si media berita ini tuh bisa memisahin dari fakta utama sama opini aja. Misalnya kayak kalimat seperti spekulasi publik ramai berkembang di media sosial, namun belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Kan kalau pakai misal kayak belum terkonfirmasi, jadi tuh si pembaca tuh ngerti, oh kalau ini tuh beritanya masih opini aja loh, belum masuk ke tahap verifikasi. Jadi dia pembaca tuh jadi bisa memilah mana fakta, mana opini. Terus yang keempat itu menghormati dan menjaga sensitivitas berita agar nggak memperkuat stigma sosial. Jadi kan kalau kita gunain isu LGBT atau istilah lavender marriage atau isu yang lain dalam sebuah berita, itu tuh tetap dan nggak pakai landasan fakta di dalamnya, itu tuh malah bisa memperburuk diskriminasi sosial. Kayak media terkait tuh harusnya bisa lebih hati-hati dalam memilih diksi dan sudut pandang dalam berita yang mau disiarin. Jadi tujuannya tuh biar nggak menimbulkan prasangka atau memperburuk stereotip yang udah ada sebelumnya di masyarakat. Nah, terus media atau berita itu kan jadinya memiliki kekuatan besar kan dalam membentuk cara pikir masyarakat. Nah, maka dari itu tuh tanggung jawab etika dalam menyampaikan berita tuh jadi hal yang nggak bisa ditawar dan tetap harus ditaati. Jadi kayak apalagi di dalam era digital saat ini, kayak dimana tuh kecepatan tuh seringkali mengalahkan kayak ketelitian seseorang gitu loh. Maka para jurnalis tuh harusnya jauh lebih disiplin dalam mematuhi kode etik jurnalistik yang ada. Jadi dengan kasus ini itu jadi ngingetin kita bahwa menjadi jurnalis tuh nggak cuma nyampein pesan aja loh, nggak cuma nyampein berita aja loh, tapi dia tuh harus nyampein berita ke publik itu harus benar, akurat, dan bahkan tuh harus bertanggung jawab dari setiap pemberitaan yang mereka
tulis ataupun mereka upload. Demikian presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.